Terima kasih masih di Sindo Sore. Pemirsa, pengacara keluarga diplomat muda Kementerian Luar Negeri almarhum Arya Daru Panggayunan memenuhi undangan audiensi Polda Metro Jaya pada Rabu siang. Pengacara keluarga Nikolai Aprilindo mewakili keluarga Arya Daru Panggayunan untuk memenuhi undangan audiensi Polda Metro Jaya. Nikolai menyebut kehadirannya untuk mewakili istri dan orang tua Arya yang berhalangan hadir. Polisi juga memastikan bahwa pertemuan tersebut ditujukan kepada keluarga inti. Sebelumnya kasus kematian diplomat muda Arya Daru Panggayunan sempat heboh pada Juli 2025. Polisi tidak menemukan unsur pidana dalam kematian Arya yang jenazahnya ditemukan di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Bahwa kita memenuhi undangan, ini undangan ya, undangan yang dikirimkan oleh Polda Metro Jaya dalam hal ini penyelidik yang menangani kematian misterius almarhum Arya Daru Panggayunan, diplomat Kementerian Luar Negeri, di mana panggilan itu ditujukan kepada ayahanda almarhum Pak Subaryono dan istri almarhum Tita Metai. Namun karena Pak Subaryono berhalangan karena kondisi kesehatannya dan istrinya juga sangat parah, mengalami kesakitan yang cukup akut, dan kemudian istri daripada almarhum juga belum stabil dan saat ini mengalami kondisi sakit, maka mereka tidak bisa hadir. Kemarin pengacara keluarga Nikolai Aprilindo mewakili keluarga Arya Daru Panggayunan memenuhi undangan audiensi Polda Metro Jaya. Dan polisi tidak menemukan unsur pidana dalam kematian Arya yang jenazahnya ditemukan di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Untuk membahas perkembangan kasus ini, kami sudah bersama penasehat hukum keluarga Arya Daru, Nikolai Aprilindo. Selamat sore Pak Nikolai. Selamat sore Mbak Raisa. Ya, bagaimana proses audiensi kemarin, hasilnya seperti apa dan agenda apa yang dibahas? Ya, kemarin proses audiensinya cukup bagus, dan agenda yang kami bahas adalah beberapa hal tentang informasi-informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian tentang peristiwa meninggalnya almarhum Arya Daru. Nah, ini poin-poin yang disampaikan oleh penyidik seperti apa, Pak? Apakah ada informasi baru yang sebelumnya belum pernah disampaikan oleh penyidik atau bagaimana? Ya, jadi informasi ini kami dapatkan langsung dari penyidik. Beberapa hal yang selama ini belum pernah atau belum terbuka ke publik. Pertama, masalah sidik jari. Ya. Masalah sidik jari itu dikatakan ada 4 sidik jari di lakban itu. Kemudian hanya 1 yang bisa teridentifikasi, yaitu milik almarhum. Sedangkan sidik jari yang 3 lainnya itu tidak dapat teridentifikasi karena dikatakannya rusak. Ini menjadi tanda tanya besar. Dalam tempus yang sama, lokus yang sama, terdapat 4 sidik jari, tapi 1 sidik jari bisa teridentifikasi, yang 3-nya dikatakan rusak sehingga tidak dapat teridentifikasi. Yang 1 teridentifikasi itu hanya milik daripada almarhum Arya Daru, menurut kepolisian. Kemudian saya juga tanya tentang lilitan lakban. Dikatakan oleh kepolisian, penyelidik Polda Metro Jaya mengatakan lilitan itu diperkirakan dari kepala menuju ke leher. Nah, pertanyaan saya, apakah ketika terlilit lakban atau dililit lakban itu dalam posisi berdirikah, dudukkah, atau tidurkah? Nah, kalau tidur tidak mungkin karena tempat tidurnya rapi, bantalnya rapi, dan diselimuti. Nah, dan apakah ada sidik jari di bantal, di spray, di selimut, di sepeda yang ada di samping tempat tidur? Katanya sulit untuk ditemukan menurut penyelidik, ya, bukan menurut saya. Kemudian hal baru yang disampaikan adalah kami tanyakan mengenai profesi yang selama ini dikatakan waktu pada konferensi 29 Juli 2025 yang lalu.
Nah, ternyata privasi itu dikatakan oleh penyidik bahwa privasi itu dengan adanya temuan atau fakta berupa check-in hotel yang dilakukan baik oleh almarhum maupun oleh seorang wanita yang bernama berinisial V atau bernama Farah. Nah, saksinya adalah reception hotel, kemudian security, dan platform jasa travel. Nah, pertanyaan saya kepada penyidik, apa tujuan mereka check-in? Apa kepentingan mereka check-in? Apakah sudah pernah diperdalam atau belum? Apakah ada indikasi tindak asusila yang mereka lakukan di hotel itu? Ternyata tidak didapatkan bukti itu. Apakah mereka masuk berberangan di kamar? Apakah ada bukti? Ternyata tidak ada. Nah, ini menjadi tanda tanya bagi kami. Kenapa di framing check-in itu dengan adanya unsur-unsur perselingkuhan? Belum tentu mereka check-in untuk diri mereka sendiri kan? Begitu. Nah, menjadi pertanyaan kami. Nah, Dan Pak, kemudian, gimana? iya Pak, ini sebelumnya saya mau meluruskan lagi, ini kan seperti temuan baru ya, ada 4 sidik jari. Sebelumnya dikatakan oleh kepolisian hanya ditemukan sidik jari Arya Daru saja. Ini apakah ada penjelasan dari pihak penyelidik mengapa baru diinformasikan sekarang? Tidak ada penjelasannya. Itu pun karena kami bertanya, baru disampaikan. Okay. Jadi dalam sidik jari, dalam barang bukti lakban itu yang ada 3 sidik jari, dan itu pun oleh forensik yang Inafis yang memberitahu pada kami. Dan kemudian kami tanyakan juga mengenai ini clue yang Kamboja, Bintang, Hati, mereka tidak bisa menjawab. Dan kemudian juga kami tanyakan tentang lakban. Kenapa lakban itu digunting pada olah TKP pertama, dan di mana lakban yang digunting itu? Kenapa tidak dihadirkan sebagai barang bukti, tapi lakban yang ada dalam plastik itu yang dihadirkan sebagai barang bukti? Itu, Mbak. Nah, kalau terkait dengan yang check-in ini, apakah pihak kepolisian memberi detail dengan siapa, kapan, terus berapa kali, lalu di mana saja check-in-nya itu? Apakah ada informasi terkait hal tersebut, Pak? Ya, dikatakan check-in antara 2 orang itu, almarhum dengan si Farah. Tapi kan tidak diketahui check-in untuk apa dan kepentingan apa, tidak diberitahu. Oh, berarti apakah di hotel yang sama itu belum tentu ada kesimpulannya dari polisi atau bagaimana, Pak? Belum ada kesimpulan. Bentar, Mbak ya, bentar ya. Ya, Bentar, penting loh. Lalu selain itu, apakah ada transaksi yang tercatat dari itu? Ya pemirsa, ini adalah CCTV pada saat almarhum Arya Daru diinformasikan meninggal dunia. Ini CCTV di kos Arya Daru pada saat itu, saat ia akan membuang sampah. Ya Pak Nikolai, apakah sudah bisa tersambung? Ya, tersambung. Bentar, Mbak, saya ada telepon masuk ya. Bisa saya kiri dulu, nanti kita lanjut lagi. Bisa? Penting sekali soalnya. Baik, terima kasih Pak Nikolai. Terima kasih. Ya.